Film karya sutradara Stephen Cognetti ini berkisah tentang perjalanan kru film dokumenter dalam menggali kasus kematian pengunjung wahana hantu yang menggemparkan Amerika. Tragedi Oktober Berdarah itu masih diselimuti misteri hingga kasus ditutup tepat 5 tahun pasca kejadian. Penyebab kematian 15 orang, baik kru maupun pengunjung yang masuk ke dalam wahana, masih menjadi rahasia kota Abaddon. Apa yang sebenarnya terjadi di perayaan pesta Halloween tahun 2009 itu? Berikut ceritanya. Dian bersama kameramennya Michael mengunjungi rumah bekas kejadian berdarah yang kini terbengkelai. Rumah itu dulunya adalah Hotel Abaddon, namun sudah lama kosong hingga banyak rumor mistis menyelimuti. Penginapan kuno di kota Abaddon Rockland Country, New York itu meninggalkan banyak kisah suram sepanjang berdirinya hotel yang konon selalu merenggut korban jiwa para pengunjungnya. Di malam pertama pembukaan wahana rumah hantu, hal mengerikan mulai terjadi hingga merenggut 15 korban jiwa termasuk semua staf penyelenggara event itu. Pihak berwenang mengatakan bahwa terjadi kerusakan teknis yang tak terduga hingga pertunjukan dimulai dan diklaim menjadi penyebab terbunuhnya belasan nyawa. Martin Cleaver, seorang jurnalis yang mengikuti kasus itu, mengaku tak menemukan kesimpulan akhir penyebab gagalnya wahana rumah hantu bahkan di hari pertamanya buka. Dian juga mewawancarai pengunjung yang selamat bernama Miranda Kelly yang sama-sama tidak tahu kejadian apa yang menimpa di malam pembukaan wahana rumah hantu itu. Potongan video pemberitaan saat tragedi rumah hantu Halloween di kota Abaddon terjadi turut menjadi saksi kengerian itu. Pembukaan wisata rumah hantu itu berakhir bencana dan menewaskan banyak nyawa, namun polisi tak bisa menjelaskan. Robert Leon, seorang autor buku sejarah Hotel Abaddon, mengatakan bahwa tempat itu merupakan hotel kecil terbengkelai yang diubah menjadi atraksi horor yang biasa diadakan selama 7 hari menjelang Halloween. Tepatnya 8 Oktober 2009, sebuah wahana rumah hantu Halloween dibuka di kota Abaddon. Dari berita di televisi, polisi tak bisa memastikan apakah kru yang bekerja di balik wahana rumah hantu itu masih ada yang selamat atau tidak. Dian masuk ke dalam rumah itu melalui pintu belakang. Sebuah video yang direkam pengunjung wahana diunggah ke YouTube dan menjadi viral di kalangan netizen. Video itu merekam Miranda yang masuk ke dalam wahana. Panitia mengenakan kostum hantu untuk menyambut para pengunjung yang haus uji nyali. Sesampainya di dalam wahana, kengerian langsung menyapa dengan dekorasi bertema hantu dan kostum mengerikan para panitia acara. Hingga kemudian, panitia yang mengenakan kostum badut berlari keluar dengan terburu-buru dan ketakutan sendiri. Orang-orang mulai panik hingga bertabrakan tepat di tangga menuju ke basement. Miranda lari putar arah keluar dari rumah hantu, sementara pengunjung lainnya berlari kocar-kacir tak tentu arah. Sesampainya di luar, polisi dan ambulans sudah memenuhi badan jalan tepat di depan Hotel Abaddon. Kejadian yang berlangsung sekian detik itu membuat semua orang bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. Berjam-jam setelah kekacauan itu, jenazah korban berhasil dievakuasi meski beberapa dari mereka tidak ditemukan keberadaannya. Rekaman telepon pengunjung yang menghubungi 911 di saat kejadian langsung bocor di kalangan netizen dan menimbulkan kegemparan. Penelpon yang tidak diketahui identitasnya itu meminta polisi untuk segera datang ke Hotel Abaddon. Sambil merintih, suara pria di telepon itu mengaku ketakutan pada sesuatu yang berdiri di sekitarnya. Teriakan terdengar kencang dan sambungan telepon terputus. Setelah bertahun-tahun penyelidikan, polisi pun menutup kasus itu sebagai kecelakaan kerja dan kesalahan teknis penyelenggara yang lalai dalam mengadakan event. Robert menuturkan ada seorang fotografer yang bernama Martin Cleaver yang mengunjungi Hotel Abaddon untuk mengabadikan gambar. Hasil jepretan Cleaver diunggah di web portofolionya dan menjadi perbincangan di kalangan netizen. Salah satu foto paling mengerikan adalah ketika Cleaver berhasil menjebol kayu menuju ke basement. Ia sendiri tak mau turun ke basement karena nuansa horor yang mencekam. Oliver memasukkan tangannya ke tangga itu sembari memotret kondisi tangga menuju ke ruang bawah tanah. Selain bercak darah di sekujur ruangan, Cleaver juga menangkap jejak telapak tangan yang menempel di dinding serta tangga.
Clever terpaksa menyelinap masuk ke dalam Hotel Abaddon karena tak ada yang mau memberikan keterangan padanya terkait kejadian berdarah rumah hantu Abaddon. Sarah Hevel, salah satu panitia rumah hantu yang selamat, bersedia diwawancarai oleh dokumentarian Diana Grave dan mereka melakukan janji temu di sebuah penginapan dekat Hotel Abaddon. Wanita berusia 30 tahun itu mengaku sudah bergabung dengan penyelenggara event tahunan rumah hantu Halloween itu sejak 2002. Event organizer yang dirintis oleh Sarah dan teman-temannya itu bernama Hell House. Sarah mengaku tinggal bersama keluarganya setelah kejadian naas itu menimpa. Dian langsung pada topik pembicaraan menanyakan keseluruhan cerita yang terjadi di Hotel Abaddon malam itu. Sarah tak mau mengatakan banyak dan langsung memberikan sekantong kaset rekaman yang diambil dari 46 hari sebelum kejadian. Dan berikut adalah rekaman Hell House yang dimulai dari tanggal 23 Agustus hingga 8 Oktober 2009. Sarah bersama staf Hell House berada di mobil perjalanan menuju ke Hotel Abaddon. Havel mendokumentasikan kedatangan mereka di rumah bobrok terbengkelai untuk dijadikan lokasi event rumah hantu Halloween. Staf Hell House kala itu terdiri dari 5 orang, yaitu Alex selaku CEO, Paul, Tony, Mike, dan Sarah kekasih Alex. Mike dan Alex tak pernah akur dalam segala hal sampai berhenti untuk sekedar berdebat di pinggir jalan. Guys, I'm really hungry. Papan Hotel Abaddon masih terpajang menyambut kedatangan mereka berlima. Mereka segera memasuki rumah besar itu sembari memikirkan alat apa saja yang dibutuhkan untuk acara nanti. Di lantai bawah terdapat piano tua yang kotor dan berdebu. Suasana tampak gelap di dalam hotel karena listrik belum bisa dinyalakan. Mereka berjalan menuju ke pantry dan ruang makan. Tempat itu dipenuhi dengan sarang laba-laba dengan kursi dan meja yang berserakan di lantai. Mereka naik loteng dan menemukan rantai bergelantungan di atap rumah. Saat melewati sebuah kamar, kamera yang dibawa Tony menangkap penampakan sosok berjubah hitam legam tak berwujud. Sesampainya di basement, terlihat simbol okultisme menempel di tembok gelap ruangan itu. Alex mengutarakan idenya untuk membuat rumah hantu paling mengerikan sepanjang masa. Ia memperagakan bagaimana pengunjung akan masuk dan keluar dari basement yang disulap sebagai wahana rumah hantu. Sarah tertunduk di pojokan menemukan Alkitab dan perlengkapan eksorsisme. Ia merasakan firasat tak baik di dalam basement itu. Namun Alex kembali menguatkan kekasihnya dan teman-temannya jika acara rumah hantu kali ini akan sukses berat. Adegan kembali ke wawancara Sarah yang duduk di depan Dian. Wanita itu berkata jika Tony dan Paul membutuhkan waktu seminggu untuk memperbaiki aliran listrik di bangunan bekas hotel itu. Setelah ketersediaan listrik terpenuhi, semua staf Hell House mulai menginap di Hotel Abaddon. Sarah menuturkan sejak saat itu semua berubah menjadi semakin mengerikan. Rekaman Tony kembali terlihat di tanggal 8 September, tepatnya 1 bulan sebelum hari kejadian. Mereka berlima minum-minum di bar hotel sembari membicarakan pengalaman saat mengadakan rumah hantu di Queens Country, New York tahun lalu. Mereka sangat menikmati malam itu dan diakhiri dengan petuah yang disampaikan Alex agar teman-temannya memperbaiki kesalahan di event tahun lalu. Alex mengharapkan acaranya tahun ini sukses berat mengingat kota Abaddon sangat lekat dengan rumor mistisnya. Rekaman hari itu diakhiri dengan pelukan Sarah untuk kekasihnya, Alex. Hari berikutnya, Tony sudah memasang CCTV di semua ruangan termasuk di dalam basement. Mereka membutuhkan talent untuk memakai kostum hantu di pesta rumah hantu nanti. Konsep rumah hantu kali ini akan lebih menyeramkan dengan menyewa 3 talent yang akan menakut-nakuti para pengunjung. Paul membawa kameranya menemui Meg dan menggantungkan patung hantu wanita ke langit-langit. Sementara di depan piano, patung hantu pria duduk bersama Paul untuk memainkan tuts piano itu. Paul tampak sangat menikmati persiapan menuju ke event tahunan Hell House kala itu. Pada tanggal 15 September 2009, Paul kembali menyalakan kamera di pagi buta. Ia melihat bayangan Sarah masuk ke dalam kamarnya namun tak mengatakan sepatah kata pun. Ternyata gadis itu memiliki kebiasaan tidur berjalan dan pergi begitu saja kembali ke kamar pacarnya. Paul iseng merekam kemesraan Sarah dan Alex sembari mengabarkan jika para talent sudah datang. Mereka adalah Melissa, Joy, dan Michelle. Paul terus merekam dari lantai 2. Karena hari sedang hujan, ia takut kameranya terkena air hujan.
Paul mengarahkan kameranya terus ke Melissa yang cantik. Ia berharap punya pendamping tidur nanti malam. Sang jurnalis, Martin Cleaver, berkata, jika polisi yang pertama masuk ke dalam hotel setelah kejadian menemukan mayat yang tenggorokannya dipotong dengan benda tajam. Polisi itu meyakini bahwa sayatan yang terlihat berasal dari senjata tajam yang ada di genggaman orang itu sendiri. Selain itu, Martin juga menemukan kasus aneh dan menyedihkan yang menimpa talent Joy Silver. Ketika kejadian itu, Joy bekerja di ruang bawah tanah dan berhasil selamat setelah melarikan diri. Pihak berwenang setempat berbicara pada Joy setelah kejadian, namun pria itu menolak untuk membicarakannya. 9 hari kemudian, Joy ditemukan tewas di dalam kamar setelah menggantungkan dirinya sendiri. Rekaman kembali melompat ke tanggal 18 September 2009 ketika Alec berbicara berdua dengan Melissa. Paul menggunakan kesempatan itu untuk menggoda Melissa yang cantik. Gadis itu menceritakan kejadian lama yang konon katanya menimpa pemilik hotel Abaddon, Andrew Tully. Robert dan Martin menjelaskan dengan detail apa yang sebenarnya terjadi pada Andrew Tully. Dari cerita yang beredar, Tully menamai hotelnya dengan kata Abaddon, di mana itu adalah nama iblis penjaga pintu gerbang neraka. Beberapa orang mengatakan bahwa Tully merupakan kepala sekte yang menganggap dirinya sebagai nabi. Sebuah kejadian mengerikan sempat membuat geger ketika seorang anak berusia 11 tahun menghilang bersama ibunya saat menginap di hotel Abaddon. Dari catatan kepolisian setempat diketahui jika anak dan ibu yang menghilang itu telah pergi dari hotel Abaddon. Tully memalsukan kepergian mereka dan dibebaskan dari segala tuduhan. Setelah kasus hilangnya anak dan ibu mereda, bisnis hotel Tully lumpuh total. Andrew Tully ditemukan tewas gantung diri di ruang makan hotel pada tahun 1989. Pada tanggal 21 September, 16 hari sebelum pembukaan, Alec dan Meg seperti biasa menyiapkan wardrobe serta dekorasi horor ala rumah hantu di basement. Mereka memasang 3 boneka badut yang duduk bersama. Rencananya, Joy akan memerankan satu badut yang bisa bergerak dan mengejar pengunjung untuk menakut-nakuti mereka. Malam harinya, Paul terbangun setelah mendengar suara aneh dari tangga. Ia menyalakan kamera dan buru-buru keluar di mana Tony, Meg, dan Alec ikut bangun karena suara itu. Mereka memilih untuk tidak menginvestigasi sumber suara aneh itu dan kembali tidur. Pagi harinya, hujan kembali mengguyur Abaddon. Karena atap rumah itu ada yang bocor. Sebagai teknisi, Tony harus segera memperbaikinya. Sore harinya, mereka sibuk di ruang pantry, merekayasa adegan yang akan dilakukan ketika pertunjukan dimulai. Joy menunjukkan bakat terpendamnya di mana bola mata yang ditekan bisa mencuat seperti hampir copot. Tony menunjukkan mainan bola mata dan berkata jika mainan itu adalah mata Joy yang copot. Tiba-tiba, mereka sampai di ruang makan yang dipenuhi dengan patung horor. Di semua sudut ruangan hotel itu telah disulap menjadi rumah hantu paling menyeramkan. Sore itu, Paul kembali merekam dan menemukan Meg duduk di sofa sambil membaca buku sendirian. Karena Alec dan Sarah pergi ke kota untuk belanja, Paul mencari Tony untuk direkam sebagai laporan progres event mereka. Paul berjalan mencari keberadaan Tony sembari memanggil nama temannya itu. Tiba-tiba, ia bertemu dengan badut botak mengerikan yang seharusnya digunakan untuk menakuti pengunjung. Paul mengira Tony memakai kostum badut itu untuk menakut-nakuti dirinya. Badut itu berdiri tepat menatap ke arah tangga menuju ke basement dan Paul yang ketakutan kembali menghampiri Meg di sofa dekat piano. Anehnya, Tony duduk di depan Meg sembari berbincang berdua. Paul semakin ketakutan dan panik histeris karena bertemu dengan kostum badut yang bisa bergerak dengan sendirinya. Mereka memeriksa rekaman video Paul namun tak ada yang bisa menjelaskan kejadian itu. Esok harinya, agenda mendekorasi rumah masih berlanjut. Mereka menyiapkan lebih banyak properti horor untuk memuaskan hati para pengunjung yang haus akan rasa takut. 2 manekin horor pria dan wanita sempat menjadi bahan ejekan Sarah dan teman-temannya. Mereka mengganti papan nama Hotel Abaddon menjadi Hotel Hell House. Pada tanggal 26 September, Paul merekam dirinya bersama dengan Tony untuk memamerkan hasil kerja keras mereka berdua. Di sebuah lorong yang penuh dengan dekorasi Halloween, Tony berhasil memasang lampu strobo untuk menghasilkan kilatan sinar.
Paul bersiap untuk mencoba sensasi horor ketika lampu strobo dinyalakan. Sembari terus merekam, ia bertahan di lorong itu tanpa menyadari patung manekin yang ada di lorong itu bergerak mendekatinya. Paul kembali memutar rekaman videonya dan menemukan beberapa penampakan mengerikan. Ia berlari ketakutan dan melaporkan semua gambar penampakan itu pada Alec. Paul sampai gemetaran hampir ngompol saking takutnya. Sementara Alec menganggap remeh cerita Paul dan melarang untuk cerita ke rekan kerja lainnya. Ia tak mau event tahunannya gagal kali ini. Alec sudah mengerahkan semua budget yang ia punya untuk membuat rumah hantu terseram sepanjang masa. Paul sangat kecewa mendengar pernyataan Alec yang hanya terpaku pada uang. Robert mengatakan Alec terkesan egois demi kepentingan usaha event organizer yang dibangunnya dari nol. Alec membangun bisnis event rumah hantu atas dukungan Sarah kekasihnya sendiri dan McNamara yang merupakan sahabat setia dari kecil dulu. Sementara Tony dan Paul adalah karyawan murni yang ikut bekerja di bisnis rumah hantu Hell House. Malam itu Paul kembali terbangun dan merekam kostum badut berdiri menatapnya di tengah tangga naik. Teriakan Paul malam itu sampai membangunkan Mac di kamar sebelah. Mac memeriksa kostum badut itu yang ternyata isinya manekin. Bersama Paul, mereka memindahkan badut itu kembali ke tempatnya. Di ruang lain, Paul memergoki Sarah yang tidur berjalan sembari berbicara dengan tembok. Alec ikut terbangun mendengar teman-temannya ribut dan membangunkan Sarah dari tidurnya. Seketika itu, Paul mendengar suara pintu yang terhentak. Ia memanggil Mac namun tak ada jawaban. Mereka mencari sampai ke dapur namun patung badut itu justru kembali muncul menatap mereka. Sarah, Alec, dan Paul lari ngibrit ke kamar mereka masing-masing hingga pagi kembali menjelang. Paul merekam Sarah yang menangis di pelukan Alec. Tampaknya ketegangan yang dirasakan selama menginap di Hotel Abaddon membuyarkan ketegaran Sarah untuk tetap melanjutkan kegiatan. Di 3 hari sebelum kejadian, Paul berbicara sendiri di depan kamera. Seperti biasa, ia rebahan di kamarnya sembari membelakangi pintu. Paul mengkhawatirkan kondisi Sarah yang sering kepergok tidur berjalan di tengah malam hingga nangis di pelukan Alec. Di pagi buta, Paul kembali menyalakan kamera di mana seorang wanita tampak duduk di dekat pintu kamar. Awalnya, Paul tidak menyadari ada orang di belakang tubuhnya. Ia melanjutkan aktivitas rutinnya merekam semua persiapan event Hell House. Hingga tiba-tiba ia dikejutkan dengan penampakan wanita misterius. Saking ketakutannya, Paul bersembunyi di balik selimut berharap penampakan itu segera hilang. Saat ia mengintip dari balik selimut, ternyata setan wanita itu masih melotot kepadanya. Kamera Paul tiba-tiba terhenti dan menyala selang beberapa jam kemudian. Mac menemukan kamera Paul, namun ternyata temannya itu menghilang entah kemana. Mac melaporkan hilangnya Paul pada Alec. Ia mencoba menelpon Paul, namun hanya suara keributan kencang yang terdengar dari ponselnya. Malam harinya, suara aneh kembali terdengar dari lantai dasar. Mac dan Tony mencoba memeriksa ke bawah sementara Sarah berada di dalam kamarnya bersama Alec. Mac buru-buru pergi ke sumber suara itu, mengira Paul sedang menakut-nakuti. Mereka melewati pantry dan mendengar bunyi piano. Mac bergegas menghampiri ruang makan di mana piano dan patung Hector berada di sana. Tampaknya Paul tidak berada di ruangan itu dan denting piano masih menjadi misteri. Saat melewati lorong menuju bar, mereka mendengar suara Paul di ruang bawah tanah. Mac langsung lari turun ke bawah di mana 3 patung badut tergeletak di sana. Tony ketakutan sendiri karena kepala patung badut itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Mereka lari ketika kepala badut itu kembali menoleh ke belakang. Tak disangka Paul duduk bersandar di depan 3 patung badut itu. Keesokan paginya, Tony menceritakan kejadian semalam ketika 3 kostum badut itu menolehkan kepalanya. Tony yang sangat ketakutan meminta Alec untuk mempertimbangkan lagi dari segi keamanan spiritual di acara mereka nanti. Alec tetap bertekad untuk melanjutkan acara karena mereka sudah sepenuhnya siap menerima pengunjung. Ia sama sekali tak mempedulikan kejadian supranatural di rumah itu karena dianggap sebagai bonus yang menguntungkan.
Tony pergi dari hotel dan dikejar Meg yang membujuknya untuk kembali. Tony baru menyadari jika selama ini Alex memang menginginkan rumah berhantu sungguhan. Alex sudah tahu jika Hotel Abaddon memiliki sejarah kelam serta banyak rumor mistis yang melekat di bangunan tua itu. Adegan kembali ke wawancara Dian bersama Sarah. Ia menceritakan kelebihan Alex sebagai pemimpin yang mampu mencari talent horor di semua event. Sementara Miranda berkata jika pria badut yang lari keluar rumah terlihat sangat ketakutan seolah ingin menyelamatkan diri. Setelah Tony kembali ke hotel, Alex kembali meminta kerjasama tim yang solid untuk mewujudkan rumah hantu terseram nanti malam. Melissa dan Joy menyadari jika Paul tidak ada bersama mereka. Karena rumah Melissa, Joy, dan Michael dekat dengan lokasi, mereka tidak menginap di hotel melainkan tidur di rumah masing-masing. Tugas mereka bertiga adalah sebagai orang yang akan menakut-nakuti pengunjung dengan kostum dan perannya masing-masing. Alex menjelaskan jika Paul sedang tak enak badan. Setelah mendengar ceramah dari Alex, para talent diminta untuk mengenakan make up dan mempersiapkan diri. Tony mencoba membangunkan Paul, namun pria itu sama sekali tidak bergerak. Malam harinya, tanggal 8 Oktober 2009, Alex menantikan saat terbaiknya dalam mengadakan event besar menyambut perayaan Halloween. Baru hari pertama, pengunjung rumah itu sudah antri cukup panjang hingga keluar ke badan jalan. Joy sudah siap dengan kostum badutnya di basement bersama Melissa yang berdiri di depannya dengan tangan di rantai ke atas. Alex menggunting gaun Melissa sebagai daya tarik pengunjung dan juga bonus setelah berhasil melewati rintangan seram. Alex dan Tony mengawasi dari CCTV, sementara Sarah dan Mike bertugas memandu para pengunjung yang masuk ke dalam rumah hantu. Mike mengenakan kamera di kepalanya dan membawa handy-talkie untuk berbicara dengan Tony dan Alex. Sementara Paul masih bertahan di kamarnya tanpa melakukan apapun. Michael membuka acara malam itu sebagai penerima tiket. Adegan berganti ke kamera Mike yang terpasang di kepala. Di waktu yang sama, Miranda tampak sangat menantikan momen saat masuk ke rumah hantu bersama pacarnya. Awalnya, semua berjalan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun. Banyak pengunjung yang ketakutan, namun tak jarang yang merasakan keseruan bermain di rumah hantu menyeramkan. Sarah tiba-tiba muncul menghampiri Tony yang sembunyi di dalam lemari. Sarah berkata ia melihat Paul menatap matanya. Sarah berlari memeriksa Paul sementara suara aneh terus berbunyi seperti kesalahan teknis. Para pengunjung mulai memasuki ruangan itu menuju ke ruang bawah tanah. Rekaman amatir lainnya menunjukkan isi dalam basement di mana Melissa menangis sambil memohon pada Joy agar tangannya dilepaskan. Di ujung basement, sosok tinggi besar berjubah hitam berjalan mendekati Melissa. Sosok iblis berjubah hitam itu muncul semakin banyak dan memakan tubuh Melissa. Sontak, semua orang berlari ketakutan keluar dari basement itu dan bertuburkan dengan pengunjung lain yang hendak masuk. Melihat kekacauan itu, Mike mengajak Tony untuk masuk ke basement. Sayangnya, ia terkunci di kamar dan tak bisa keluar lagi. Polisi sudah datang ke lokasi dan menyelamatkan pengunjung yang ketakutan. Sementara itu, Sarah dan Tony menemukan Alex tergantung di loteng hotel. Mereka berusaha menyelamatkan Alex, namun sosok hitam tinggi besar kembali muncul lebih banyak dari yang ada di basement. Kamera jatuh seiring dengan tubuh Alex yang berayun. Sarah kembali berbicara dalam wawancara hari itu. Ia mengaku lari menuruni tangga dari loteng dan sampai ke pintu depan saat polisi berdatangan. Setelah menceritakan semuanya, Sarah meminta untuk menyudahi sesi wawancara karena sudah sangat lelah. Sebelum Dian pergi, Sarah berkata jika kamarnya ada di nomor 2C dan berharap Dian bisa menemukannya. Sarah menyarankan agar Dian pergi ke Hotel Abaddon sendiri dan merasakan sensasinya. Bersama Michael, Dian pergi ke hotel itu dan masuk ke dalam. Sisa-sisa pertunjukan malam itu masih tersimpan utuh di dalam rumah. Mereka menemukan sebuah kamera milik Paul di mana Sarah tampak mengambil kamera itu sebagai rekaman terakhir. Sebelum keluar dari hotel malam itu, Sarah sempat bertemu dengan Paul dan memeluknya. Saat itu, Paul sudah kerasukan iblis dan membunuh Sarah seketika. Paul mengakhiri hidupnya dengan menggorok tenggorokannya sendiri, sementara jasad Sarah diseret oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dian menemukan kamar nomor 2C seperti yang dikatakan Sarah. Ia masuk ke kamar itu dan menemukan Sarah dengan wajah mengerikan. Seketika, sosok iblis berjubah hitam kembali muncul dan langsung menyergap Dian.
Terlihat foto staf Hell House lengkap berlima dengan keterangan bahwa kejadian yang menimpa mereka di Hotel Abaddon masih menjadi misteri hingga saat ini. Michelle Kavanagh, satu-satunya yang selamat dari tim dokumenter naas di film sebelumnya, kini direkrut oleh jurnalis investigasi Jessica Fox untuk melakukan ekspedisi ke rumah neraka di Abaddon. Setelah tragedi berdarah 8 tahun lalu, jurnalis investigasi Jessica Fox meyakini ada misteri tak terpecahkan yang tertinggal di dalam rumah itu. Ia mengumpulkan tim untuk membantu proses investigasi hingga berhasil menguak kesaksian dari keluarga korban di sequel sebelumnya. Rekaman wawancara sengaja diperlihatkan sebagai bukti wawancara asli oleh jurnalis bernama Russell Wynn, bekerja untuk Wynn Media Group. Semua rekaman itu dikumpulkan selama 2 tahun lebih dan narasi disajikan oleh Russell Wynn sendiri selaku editor. Film dimulai saat Wendy Wallet menceritakan kisah putranya Jackson Mallet yang masuk ke wahana rumah hantu hotel di Abaddon dan tidak pernah keluar lagi selamanya. Meski sudah mencari keberadaan Jackson selama setahun lebih, namun ia masih belum juga mendapat titik terang. Wendy mengaku pernah mendapat pesan singkat dari Jackson dan setelah ditelusuri, lokasinya berada di dalam bangunan angker itu. Sambil menangis, Wendy menunjukkan isi pesan singkat yang dikirim putranya pada tanggal 8 Oktober 2016. Malam itu, Jackson mengirim pesan bertubi-tubi mengatakan jika mereka semua tak memiliki mata dan duduk melingkar di ruang makan. Sebuah rekaman video Jackson di malam kejadian turut diperlihatkan pada tim investigasi untuk mempermudah penyelidikan. Pemuda itu tampak ketakutan dan berlari sambil membawa ponsel di tangannya. Ia memohon agar siapapun yang melihat video itu segera mengirim bantuan ke The Abaddon Hotel. Ia mengaku tak menemukan jalan keluar sementara entitas lain terus mengejar dan berusaha membawa Jackson ke alam yang berbeda. Pemuda itu sangat ketakutan dan terus bersembunyi dari satu tempat ke tempat lainnya. Saat ia mengarahkan kamera ke dalam kamar bawah tanah, sosok berjubah hitam tampak mengintip dengan wajah pucat pasi. Jackson berlari ke dalam ruang pantry dan bersembunyi di sana, berharap bantuan segera tiba. Seketika itu muncul sosok hitam yang melangkah mendekati Jackson. Semakin dekat jarak makhluk itu, kualitas video yang terlihat juga semakin memburuk. Jackson sempat mengucapkan permintaan maafnya karena tetap mendekat pergi ke wahana rumah hantu meski ibunya sudah melarang. Wendy berkata, 2 minggu setelah putranya hilang, ia mendapat email dari akun Jackson yang berisi video lainnya. Ia menjelaskan isi video itu yang merekam dengan ragu, namun nada itu sangat familiar di telinganya. Jackson terus berteriak minta tolong pada siapapun yang mendengarnya. Setelah wawancara itu, pada tanggal 6 Oktober 2017, Suzy McCombs mempersembahkan program khusus Hell House LLC di acara televisi lokal Morning Mysteries. Suzy memulai video dokumenternya tepat di depan rumah Abaddon Hotel. Nada piano yang terdengar di rekaman video terakhir Jackson sangat mirip seperti denting piano yang dimainkan Jackson ketika kecil tahun 1997. Saat itu, Jackson bergumam pada ibunya akan ada hotel yang dibuka di tahun 2009. Wendy bertanya hotel apa yang dimaksudkan putranya itu. Seketika, lampu rumah mereka padam. Setelah menyala, Jackson kembali seperti anak biasa pada umumnya. Masih dengan air mata di pipinya, Wendy mengaku mendengar suara di video masa kecil Jackson sesaat setelah mati lampu. Ia sempat bertanya siapa yang mematikan lampu rumah mereka. Jackson menjawab jika itu adalah Abaddon Hotel. Keanehan tingkah anak kecil itu terekam hingga Suzy meyakini akan ada benang merah antara Jackson dengan Hotel Abaddon. Hanya berada di depan bangunan itu saja, Suzy bisa merasakan hawa mistis yang menyergap. Gary, sang kameramen, berteriak melihat sosok bayangan hitam yang berdiri menatap Suzy dari lantai 2. Saat diperbesar, sosok berjubah itu memiliki wajah mengerikan dengan warna kulit kepala yang tidak dimiliki manusia. Setelah pembukaan program Morning Mystery, Suzy mewawancarai para ahli di dalam studio untuk mengetahui lebih lanjut fenomena yang terjadi di dalam Hotel Abaddon. Ia mengundang narasumber dari kantor pemangku wewenang daerah terkait Arnold Tesselman dan Michelle Kavanagh sebagai survivor yang berhasil selamat dari tragedi 7 tahun lalu di hotel di Abaddon. Suzy juga menghadirkan seorang cenayang yang akan menjadi medium untuk berkomunikasi dengan alam lain, Brooke Davis. Sesaat setelah tayangan itu dimulai, Michelle langsung menarik perhatian para penonton di depan layar.
Tim jurnalisme dari blog online Jessica Fox mengklaim bahwa dengan bantuan Michelle, mereka dapat masuk ke Abaddon dengan harapan popularitas situs web mereka akan melonjak. Jessica Fox dan para staf mulai membicarakan dokumenter The Hell House karya Michelle yang diduga hanya hoax semata. Film tersebut adalah sequel pertama dari film ini. Michelle sangat marah melihat Arnold Talisman yang dulu memboikot video dokumenter miliknya karena dianggap bisa meresahkan warga jika dipublish secara terbuka. Sebagai pihak berwenang, Arnold menekankan jika film The Hell House hanya fiktif dan karangan Michelle semata. Film berisi hoax itu hanya akan menimbulkan keresahan dan kegaduhan di halayak ramai, khususnya warga kota Abaddon. Jessica mengajak krunya untuk menginvestigasi Hotel Abaddon. Terlebih lagi, misteri bangunan angker itu masih menarik perhatian banyak khayalak ramai. Molly, salah satu kru, terlihat ketakutan dan berkata jika perihal hantu bukan ranah mereka. Jessica yang skeptis menyangkal keberadaan hantu dan memaksa Molly untuk mencari kontak Michelle hari itu juga. Jessica bahkan menelpon program acara Morning Mysteries untuk menanyakan perihal tayangan Hotel Abaddon itu. Acara itu masih membahas reporter yang hilang di Hotel Abaddon bernama Diane Graves. Michelle menegaskan jika Diane dan Jonathan sudah meninggal dalam kecelakaan mengerikan tersebut. Arnold menyalahkan panitia rumah hantu yang sengaja menjebak orang-orang dan membuat mereka menghilang. Michelle berkata jika semua panitia rumah hantu itu ikut menghilang dan lenyap, tak diketahui keberadaannya lagi. Arnold berdalih mereka sengaja menghilang diri dari jeratan hukum yang menimpa seandainya mereka muncul di tengah masyarakat kota Abaddon. Perdebatan di acara pagi itu seolah tak ada habisnya. Suzy masih kesulitan untuk mengakhiri program acara televisinya sendiri. Adegan melompat jauh ke hari Sabtu 7 Oktober 2018. Michelle membawa Molly dan Jessica untuk melihat langsung penampakan hotel angker itu. Michelle menceritakan kasus lain tentang hilangnya 2 orang remaja di dekat area Hotel Abaddon. Video rekaman lain diperlihatkan saat seorang pemuda menerobos masuk hotel untuk melakukan uji nyali dan disiarkan langsung dalam akun Facebooknya. Hingga saat ini, pemuda itu tak pernah kembali dan tak diketahui keberadaannya lagi. Pemuda bernama Cameron itu terus merekam dirinya sendiri sembari berbincang dengan para penonton streaming di Facebook. Meski di sore hari, suasana bangunan angker nan terbengkelai itu tetap ngeri dan creepy. Awalnya, Cameron sangat antusias untuk memasuki bangunan itu. Saat ia hendak memasuki hotel melalui pintu belakang, Cameron disambut dengan penampakan poltergeist di mana pintu itu terbuka dengan sendirinya. Tanpa ragu, ia memasuki rumah itu hingga berhenti di depan pintu setelah melihat kaki manusia berdiri di anak tangga itu. Cameron masih mengira jika sosok itu hanya manusia biasa. Ia tak memperhatikan kulit tangan yang sangat pucat di sana. Cameron meminta maaf pada sosok itu dan berkata akan segera pergi. Anehnya, video berhenti tepat di tempat itu dan mati setelah baterai Cameron habis. Sementara itu, program acara Morning Mystery dipenuhi dengan adu argumen yang semakin panas. Pihak berwenang masih menyangkal terkait kebenaran dari keangkeran Hotel Abaddon. Mereka selalu berkata jika kejadian supranatural itu hoax dan sengaja direkayasa untuk meraup keuntungan. Alex Taylor, Tony, Sarah, dan Max semua menghilang secara misterius. Michelle menegaskan jika pemilik bangunan itu bernama Andrew Tulay dituduh melakukan ritual pemujaan setan. Tuduhan itu terkesan tidak berdasar dan tidak bisa dibuktikan oleh pihak kepolisian setempat. Bahkan saat ia bersama rekannya masuk ke bangunan angker itu, mereka sama sekali tidak menemukan bekas ataupun jejak ritual untuk menghilangkan manusia di sana. Adegan bergulir di mana Jessica membuat film dokumenternya sendiri sebagai bentuk laporan investigasi terhadap kasus Hotel Abaddon yang sangat meresahkan warga. Ia mengajak Molly sebagai asisten, David sebagai kameramen, dan narasumber utama Michelle Cavanaugh. Tak seperti jurnalis lain, Jessica bersama tim akan mendokumentasikan semua progres investigasi dari awal hingga akhir tanpa ada rekayasa apapun demi menjaga kredibilitas perusahaan mereka. Tim investigasi itu pernah menguak kasus korupsi besar yang melibatkan senator New York. Berkat penyelidikan mandiri itu, koruptor yang kebal hukum berhasil dipenjara. Dari informasi yang ia dapatkan, pemilik hotel itu menyembunyikan semua properti pemujaan setan di ruang bawah tanah. Jessica mendesak Michelle untuk mendukung tuduhannya jika Andrew Tulay pernah menjadi anggota kultus sesat dan melakukan ritual di ruang bawah tanah Hotel Abaddon.
Untuk meyakinkan Michelle, Jessica menunjukkan bukti kesaksian tertulis yang bersumber dari anggota kultus sesat Tulay sekaligus staf hotel bernama Patrick Carmichael. Dari tulisan itu, disebutkan jika Tulay menyimpan video rekamannya dan foto yang terjadi di hotel sebelum bunuh diri. Semua bukti ritual sesat itu disembunyikan di dalam ruang pendingin yang masih tertinggal di hotel hingga saat ini. Michelle mengaku jika ia tak pernah membuka isi ruang pendingin di bangunan itu karena tak terpikirkan olehnya. Jessica mengungkap bahwa polisi tak mampu mengungkap misteri kelam di balik hilangnya banyak orang selama beberapa dekade di tempat yang sama. Ia bersikeras untuk mencari ruang pendingin yang digunakan untuk menyimpan berkas otentik adanya kultus sesat yang dijalankan Andrew Tulay dan masih diteruskan hingga masa kini sampai memakan banyak tumbal di sana. Ia meminta bantuan Michelle sebagai penunjuk jalan menuju ke ruang bawah tanah agar investigasi mereka berjalan lebih cepat. Jessica tak mau ambil resiko terlalu lama berada di dalam hotel dan memberi batasan waktu maksimal 1 jam. Seorang cenayang yang diundang sebagai narasumber Morning Mysteries tertarik dengan kasus Hotel Abaddon itu dan bergabung ke dalam tim investigasi Jessica. Video amatir 2 pemuda, seorang remaja terlihat asik bergurau di sekitaran hotel angker itu. Ia diberi tantangan untuk masuk ke dalam dan merekamnya. Kondisi hotel itu tampak mencekam dan gelap gulita. Topeng dan jubah hitam tergeletak di lantai hotel itu seolah baru saja digunakan untuk menakut-nakuti mangsanya. Setelah berjalan memasuki pantry, remaja itu lari keluar dan tak diketahui kondisinya kini. Pada tanggal 30 September 2016, Adam bersama Nate merekam perjalanan mereka berkendara jauh hingga melihat wanita berdiri termenung sendirian di pinggir jalan. Ia memberikan tumpangan pada wanita itu dan meminta untuk diantar ke Hotel Abaddon karena dirinya sudah memesan kamar. Nate menjelaskan jika hotel itu telah lama tutup. Sesampainya di hotel, wanita itu langsung lari ke ruang bawah tanah. Nate dan Adam terus mengikuti untuk menolongnya, namun kengerian ruang bawah tanah menghancurkan keberanian Nate. Adam turun sendirian dengan menggunakan senter di ponselnya, berharap bisa membawa wanita itu pergi dari tempat angker tersebut. Sesampainya di tangga dasar, ternyata wanita itu sudah berubah menjadi zombie dan langsung menyerangnya. Dari 15 orang yang mati di rumah hantu, 7 jenazah tidak pernah ditemukan keberadaannya. Salah satu di antara 7 jenazah yang hilang itu adalah Savannah Scollin yang baru berusia 18 tahun. Dari kisah yang beredar, Savannah pergi ke wahana rumah hantu dengan nebeng mobil di jalanan. Apa yang direkam oleh Nate dan Adam 2016 lalu adalah sosok wanita yang sangat mirip dengan Savannah Collins. Jessica, Molly, Michelle, dan David berbincang di bar untuk sekedar melepas penat. Saat David dan Molly berdansa, Jessica menyempatkan diri untuk mewawancarai Michelle. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Sarah di waktu pembukaan wahana rumah hantu itu. Michelle menolak menjelaskan di malam itu dan berjanji akan menunjukkan semua bukti di lain hari. Ia memberi informasi jika cenayang Brooke Davis memaksa untuk ikut ke dalam tim investigasi dan masuk ke Hotel Abaddon bersama mereka. Jessica cukup keberatan dengan adanya cenayang di timnya itu karena ia seorang yang realistis dan tak percaya hal mistis. Michelle menegaskan jika hotel itu tetap berbahaya meski ada cenayang yang ikut ke dalam tim investigasi. 8 Oktober 2017, Jessica melakukan perjalanan pertama kali ke Hotel Abaddon bersama tim lengkapnya. Mereka memilih untuk masuk melalui pintu belakang agar tidak diketahui warga dan juga polisi yang berkeliling kota. Saat itu, kondisi jalan belakang hotel sudah dikelola petani dan penuh dengan pohon jagung yang menjulang tinggi. Molly merasakan firasat buruk dan enggan ikut masuk ke dalam hotel. Terpaksa, gadis itu ditinggalkan sendirian di luar sembari menunggu di dalam mobil. Jessica meminta bantuan Molly untuk mengawasi kondisi luar hotel terutama jika ada polisi yang datang. Jessica berjanji akan segera keluar dalam waktu 1 jam, di mana selama itu mereka bisa berkomunikasi menggunakan handy-talkie. Sesampainya di hotel, mereka kesulitan membuka pintu hingga cenayang Brooke Davis muncul membawa kameranya sendiri. Bersama-sama mereka memasuki kawasan hotel itu dengan sangat antusias. Sesampainya di pantry hotel, Michelle membawa rekannya masuk ke ruang bawah tanah.
Brooke merasa jika ia bersama kameramen akan langsung menuju ke ruang makan tempat di mana Andrew Tulay bunuh diri. Michelle mencoba memperingatkan Brooke jika area ruang makan sangat berbahaya. Cenayang itu sama sekali tak peduli dan berpisah dengan tim Jessica. Michelle melanjutkan langkahnya bersama Jessica ke bawah tanah melalui pantry hotel yang tampak sangat berantakan. Setelah melewati pantry, mereka menemukan tulisan Latin yang berarti pintu terbuka. Mereka berjalan melewati koridor yang sangat gelap hingga Michelle menghentikan langkahnya. Kucuran darah kering tampak menyeliputi lantai dan menuju ke ruang di depan mereka. Michelle teringat kejadian saat Sarah sekarat di depan mata. Ia berkata jika darah itu adalah darah Sarah yang kesakitan dan memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Di waktu yang sama, cenayang Brooke masih berjalan menuju basement dan meremehkan kengerian di dalam bangunan itu. Ia berkata jika Hotel Abaddon tidak ada apa-apanya dibanding tempat angker lain yang pernah dikunjunginya. Mereka sampai di ruang makan lengkap dengan boneka dan tali menggantung di mana Andrew Tulay bunuh diri dan jasadnya membusuk di sana. Brooke berteriak memanggil roh Andrew berharap mendapat jawaban dari entitas tak terlihat itu. Di tempat lain, Jessica sudah sampai di tangga turun menuju bawah tanah. Mereka segera masuk ke dalam ruangan gelap itu dan disambut oleh kostum 3 badut yang duduk bersandar di dinding basement. Michelle menuju sebuah ruang pendingin di mana di dalamnya tersimpan banyak kardus berisi dokumen lama hotel. Sementara mereka sibuk dengan harta karun itu, Brooke mengeluarkan Ouija untuk berkomunikasi dengan makhluk supranatural di sana. Ia menjelaskan jika ruang makan itu digunakan sebagai tempat bundir massal dari para anggota sekte sesat Andrew Tulay. Ia meyakini ada banyak ruh yang terperangkap di dalam ruangan itu selama hampir 30 tahun. Ia pun segera mengajak roh di sana untuk berkomunikasi menggunakan alat bantu Ouija. Hanya ada 2 pilihan, yaitu jawab ya atau tidak. Baru pertanyaan pertama, Ouija itu bisa bergerak sendiri menuju ke jawaban yang dipilih. Papan itu menunjukkan jika entitas yang berbicara dengan Brooke adalah sesuatu yang menyebabkan orang-orang menghilang di hotel itu. Arwah itu berniat untuk mencelakai siapapun yang masuk ke dalam hotel. Secara bersamaan, patung mengerikan yang semula duduk di meja makan kini berdiri tegak memandang ke arah Brooke. Ia berteriak minta maaf sembari melangkah mundur untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba, setelah kejadian itu, Brooke Davis dan kameramennya Malcolm Fletcher dinyatakan hilang entah kemana. Tim Jessica sibuk mencari dokumen di dalam ruang pendingin yang telah mati dan dipenuhi dokumen penting termasuk denah bangunan hotel. Saking sibuknya mencari, mereka sampai tak menyadari jika di luar ruangan itu ada sosok badut yang melintas. David banyak mendapat arsip penting seperti video dan dokumen penting lainnya. Saat itu, suara Molly terdengar dari Handy Tolkien mengatakan jika dirinya ikut menyusul masuk ke dalam Hotel Abaddon. Ia terdengar bingung harus mengambil jalan yang mana untuk menemukan anggota tim yang lain. David membawa kameranya untuk mencari Molly yang ternyata berada tak jauh dari tangga turun menuju ruang bawah tanah. Molly bertanya mengapa David menyuruhnya masuk ke dalam hotel dan memandunya sampai ke ruang bawah tanah. David menegaskan jika ia tak pernah menghubungi Molly dari Handy Tolkien sama sekali. Molly sangat yakin jika suara Handy Tolkien-nya itu adalah David yang membutuhkan bantuan dan memaksa Molly untuk masuk ke sana. Molly hampir menangis mengetahui kenyataan bahwa David tidak pernah menghubunginya sama sekali. Michelle berusaha menghubungi David dan meminta pria itu untuk memeriksa pintu keluar. David berkata jika semua pintu terkunci rapat. Michelle bergegas mengemasi barang-barang dan mengajak Jessica untuk pergi dari tempat itu. Sesampainya di pintu keluar, mereka tak bisa membuka pintu yang terkunci itu dan kepanikan mulai melanda. Michelle membawa Jessica dan tim menuju ke ruang makan untuk bertemu dengan Brooke. Sepanjang perjalanan menuju ruang makan, mereka dikejutkan dengan properti rumah hantu yang mengerikan. Sesaat setelah membuka pintu ruang makan, Jessica langsung shock dan menutup wajahnya. Ternyata, Brooke dan Malcolm tergantung di atap dalam kondisi papan Ouija penuh coretan. Michelle semakin panik dan menyuruh mereka untuk keluar sesegera mungkin. Tepat di pintu keluar, sosok badut menghalangi dengan tangan menyilang. Saat mereka hendak lewat, tiba-tiba mereka semua lari ketakutan di mana David berusaha mendobrak pintu depan rumah menggunakan tubuhnya. Tak berselang lama, terdengar suara minta tolong dari lantai atas.
Mereka bergegas menghampiri suara itu hingga sampai di kamar nomor 28. Michelle berlari ke ruang lainnya yang membawa mereka ke dalam mimpi buruk. No, guys, come on. Ruangan itu dipenuhi boneka seram ala rumah hantu, namun anehnya mereka pun lari dari kejaran hantu wanita itu dan bersembunyi di dalam kamar kosong. Michelle menghalangi pintu itu menggunakan rak meja, namun hantu itu semakin mendekat dan berusaha mendobrak pintu kamar mereka. Adegan mundur ke acara Morning Mysteries di mana mereka menemukan arsip foto Alex Taylor yang berbentuk simbol sekte sesat. Video dokumenter Alex bersama teman-teman panitia rumah hantu pun terlihat melengkapi program televisi itu. Suzy mengaku heran mengapa Alex memilih untuk membuat kegiatan di hotel angker tersebut. Michelle menegaskan jika Alex sempat dihubungi oleh pihak yang mengaku staf hotel dan memberi tawaran harga sewa yang sangat menarik. Kejadian yang bermula pada 8 Oktober 2009 itu sudah direncanakan jauh sebelum malam tragedi rumah hantu terjadi. Adegan kembali ke hotel Abaddon di mana Molly, Jessica, David, dan Michelle terjebak di kamar kosong bersembunyi dari hantu wanita yang mengejar mereka. Michelle berasumsi jika hotel itu sebenarnya adalah jebakan yang tak akan membiarkan siapapun keluar dengan selamat. Karena di dalam hotel tak ada sinyal yang nyangkut di ponsel mereka, Jessica mencoba mencari gelombang frekuensi yang menyambung ke handy-talkie. Mereka justru dikejutkan dengan suara memekik hingga gendang telinga hampir pecah dibuatnya. David menunjukkan isi dari kaset video yang ditemukan di ruang bawah tanah. Ia berasumsi jika kaset itu adalah milik panitia rumah hantu, Alex Taylor, dan rekan-rekannya. David menjelaskan jika di rekaman video itu, Alex seperti mengadakan pertemuan dengan beberapa orang tak dikenal di dalam hotel. Pertemuan itu terjadi 6 bulan sebelum kejadian berdarah malam Halloween, yaitu di wahana rumah hantu. Dari rekaman video tahun 2009 itu, Alex tampak gusar takut jika bisnis rumah hantunya akan bangkrut. Ia berbicara dengan Meg tentang kesulitan ekonomi yang membuat bisnis mereka hancur lebur. Melihat kondisi hotel yang terbengkalai dengan kerumitan tata letak ruang yang tinggi, Meg mengusulkan ada atraksi saat wahana rumah angker dihelat. Meg membuat kerjasama dengan Alex untuk membuat hotel itu ramai kembali dengan pengunjung yang penasaran. Jessica memaksa Michelle untuk mencari jalan keluar lain menuju balkoni lantai atas. Michelle meminta Jessica untuk menunggu beberapa saat sampai kondisi di luar rumah aman dari kejaran hantu mengerikan. Tak berselang lama, lampu kamera David padam dan membuat suasana dalam kamar gelap gulita. Setelah berhasil menyala, terdapat penampakan kepala wanita yang mengintip dari bawah rak meja tepat berada di belakang mereka. Seketika itu, pintu kamar terbuka lebar dengan secari kertas tertempel di sana. Kertas itu bertuliskan jika Molly ada di ruang bawah tanah bersama kawan-kawannya. Saat itu pula, mereka sadar jika Molly sudah menghilang dari kamar. Terpaksa mereka turun lagi ke basement untuk mencari keberadaan Molly. Sesampainya di sana, kostum badut yang tergeletak berubah posisi seolah mengintip dari sisi pilar bangunan. Tubuh Molly terbaring di antara pangkuan badut botak yang wajahnya penuh darah. Michelle dan David memberanikan diri untuk menyadarkan Molly sementara Jessica memegang kamera. Molly berteriak histeris sembari berkata jika mereka telah datang. Jessica sempat mengarahkan kamera ke belakang di mana sosok berjubah hitam berjalan keluar dari ruang pendingin menghampiri mereka. Sontak, Jessica lari naik menuju ke pintu keluar disusul Molly, Michelle, dan juga David. Cahaya dari lampu kamera Jessica berkedip sangat parah hingga mereka terpisah satu sama lainnya. Kostum badut berbaju putih tampak berjalan mendekati Jessica hingga lampu padam seutuhnya. Saat menyala kembali, tiba-tiba adegan kembali ke acara Morning Mysteries di mana Jessica menelpon acara live itu dan dicekal oleh Arnold. Jessica mengajak Michelle untuk bertemu dan membahas secara serius kengerian hotel Abaddon itu. Kamera yang dibawa Jessica diambil Michelle sembari berlari kian kemari mencari pintu keluar. Saat itu, ia justru bertemu dengan kawan lamanya, Melissa, yang dulu terjebak di dalam hotel itu bersama Alex dan lainnya. Michelle berlari kencang hingga terjatuh dari tangga dan tak sadarkan diri. Saat tersadar, ia berada di ruang makan bersama jasad Alex dan Meg yang sudah pucat pasi duduk di meja makan. Molly dan Jessica berada di ujung ruangan dengan kepala tertutup rapat.
Michelle segera membuka penutup kepala itu dan muncul seorang pria yang sudah dikenal sebelumnya, yaitu Arnold Talisman. Pria itu mengaku sebagai titisan Andrew Tulay yang hendak menjamu para tamu di hotelnya itu. Ia sangat senang karena sejauh ini hotelnya ramai dikunjungi warga. Dengan penuh emosi, Talisman berteriak jika hotelnya itu tidak pernah ditutup sama sekali. Saat mereka berpura-pura bunuh diri massal 30 tahun lalu, hari itu adalah masa perubahan besar-besaran yang sengaja disetting untuk membuat hotelnya viral dan dibicarakan banyak media. Selama ini, hotelnya itu selalu dihuni oleh para staf yang setia menantikan kehadiran pengunjung. Melihat ambisi Alec yang hendak merebut hotel itu darinya, Talisman sangat murka dan menghabisi mereka semua. Seorang wanita terlihat memainkan piano dan ternyata itu adalah Diane Graves. Untuk menjaga rumor sebagai hotel angker, Talisman memaksa David untuk memilih salah satu di antara mereka yang bisa menyebarkan kengerian Hotel Abaddon. Talisman membunuh tumbal pertamanya, yaitu Molly. Dengan menggebu-gebu, Talisman menegaskan jika hotelnya akan menjadi yang terbaik bahkan lebih terkenal dari wahana rumah hantu Hell House. 5 hari setelah masuk ke hotel angker, tepatnya tanggal 12 Oktober, Jessica duduk di kantor polisi kota Abaddon untuk dimintai keterangan. Kondisi wajahnya saat itu dipenuhi luka lebam dan tak bisa berhenti menangis. Terdengar suara detektif polisi yang mencoba menguak apa yang baru saja terjadi dengan Jessica Fox. Wanita itu dilaporkan hilang selama 5 hari tanpa kabar apapun. Jessica tampak sangat ketakutan hingga tubuhnya menggigil tak karuan. Selang beberapa saat, Jessica mengatakan melihat banyak darah keluar dari tubuhnya. Ia juga mendengar suara orang tertawa keras yang mengatakan dengan Injil di mana mereka menyebut neraka sebagai lautan api. Ia berkata jika dirinya tersesat di dalam Hotel Abaddon dan menyuruh polisi untuk melakukan pemeriksaan di dalam bangunan itu. Terungkap bahwa Jessica turut mati dalam Hotel Abaddon sementara jiwanya kini menatap kamera. 1 tahun setelah tim investigasi Jessica Fox dilaporkan menghilang secara misterius, bangunan angker Hotel Abaddon akhirnya dijadwalkan untuk segera dimusnahkan. Sebelum hari pemusnahan tiba, Hotel Abaddon dibeli oleh Russell Wynn. Pria itu adalah seorang pengusaha kaya raya yang misterius yang menginginkan Hotel Abaddon menjadi lokasi teater impresif yang dinamai Insomnia Faust. Nama itu diambil dari tokoh legenda Jerman Johann Georg Faust yang tak puas dengan hidupnya lalu membuat perjanjian iblis untuk menukar jiwa. Kehidupan Faust berubah total hingga mendapatkan pengetahuan tak terbatas dan selalu berbahagia. Naasnya, saat itu juga Faust menjadi manusia paling terkutuk karena lebih memilih pengetahuan manusia daripada pengetahuan ilahi. Film dokumenter ini diklaim sebagai upaya untuk menyelidiki kembali hal aneh yang menimpa tim sebelumnya pada malam 1 Oktober 2018. Robert Leon, seorang pencetus rekaman Hotel Abaddon yang ramai di berita terkait kejadian naas 9 tahun lalu, menjadi pembuka dalam dokumentasi wawancara kali ini. Ia tak pernah menyangka jika kasus wahana rumah hantu tahun 2009 itu masih menjadi misteri besar tanpa diketahui penyebabnya. Belasan orang menghilang setelahnya, bahkan mencapai angka puluhan jiwa. Ia meyakini satu-satunya cara untuk menghentikan teror mistis itu adalah dengan menghancurkan bangunan Hotel Abaddon. Namun sayangnya, seorang pria dari keluarga terkaya di Pennsylvania memilih untuk membeli bangunan itu dengan nilai fantastis. Russell membuka tempat hiburan baru dengan nama Insomnia di hotel angker itu. Robert sendiri mengetahui berita pembukaan tempat hiburan itu dari media cetak New York dan sempat ngehits di sana. Program acara Morning Mysteries yang tadinya dipegang oleh Susie sekarang digantikan oleh Vanessa Sippert. Jurnalis cantik Morning Mysteries itu mendapat akses untuk meliput pembukaan tempat hiburan Insomnia di Hotel Abaddon termasuk behind the scene perencanaan wahana baru di sana. Gregory Sandvik selaku anggota casting Insomnia menjadi narasumber valid yang bersedia menceritakan pengalaman mistis selama bekerja di tempat terkutuk itu. Ia memerankan tokoh Faust yang merupakan pemimpin dari kultus penyembah iblis. Pria itu menegaskan selama bekerja bersama Russell, orang terkaya itu memiliki cara bermain yang manipulatif hingga berhasil menjebak banyak remaja SMA maupun mahasiswa. Selain Gregory, Jane Maloney adalah anggota teater Insomnia yang memerankan tokoh Greten. Mephistopheles adalah setan dalam cerita rakyat Jerman yang menjadi perantara Faust dengan iblis saat hendak menjual jiwanya. Max Stubb memerankan karakter Mephistopheles ditemani rekan wanitanya Susan. Selaku pembawa acara Morning Mysteries, Vanessa mencoba mengingat kembali tentang video Hell House yang merenggut banyak korban jiwa tepatnya di tahun 2009.
Jane mengaku belum pernah melihat video dokumenter Hell House sebelumnya. Ia juga belum pernah mengikuti wahana rumah hantu yang merenggut banyak jiwa itu. Sementara Max tertawa mendengar pernyataan Vanessa terkait video Hell House yang viral itu. Max mengaku punya salinan video dan ingin membuktikan keaslian video dengan pengalaman langsungnya sendiri. Beberapa cuplikan dari 2 film sebelumnya turut diperlihatkan untuk meyakinkan para aktor dalam memerankan tokoh mereka masing-masing. Vanessa muncul di depan kamera memperkenalkan diri sebagai host baru program televisi Morning Mystery. Ia menjelaskan bahwa Russell membeli bangunan terbengkelai Abaddon Hotel pada tahun 2018 dan mengubah nama hotel itu menjadi Insomnia. Sam Frost, produser Morning Mystery berkata jika awalnya Vanessa sangat tidak tertarik dalam investigasi lanjutan dari bangunan angker itu. Saat ia mendengar orang terkaya membeli bangunan itu, Vanessa langsung tertarik dan segera menghubungi Russell. Pria terkaya itu memperbolehkan Vanessa dan kameramannya Louis untuk merekam semua hal yang ada di dalam bangunan Insomnia bersama Russell. Video mulai dari tanggal 13 September hingga 2 Oktober 2018. Vanessa membuka acara Morning Mystery tepat di samping Hotel Abaddon. Bersama pemilik Win Media Group yaitu Russell, Vanessa memperkenalkan pria itu sebagai orang terkaya yang serius menggarap proyek teater Insomnia-nya. Russell membuka teater interaktif horor dengan para pelanggannya di tempat yang bernama Insomnia itu. Sebelum bertemu dengan Russell, Jeff Stone selaku kepala Insomnia mengajak Vanessa untuk berkeliling ke dalam bangunan angker itu. 15 hari sebelum pembukaan malam Insomnia, Vanessa secara resmi masuk ke dalam wahana teater interaktif horor itu bersama Jeff. Beberapa barang milik Hell House dibiarkan tergeletak di depan bangunan sebagai kenang-kenangan. Melihat Vanessa ketakutan, Jeff meyakinkan jika semua akan baik-baik saja. Ia bersama tim sudah 3 minggu berada di rumah itu dan tak ada apapun yang terjadi pada mereka. Kala itu, dinding dan perabotan Hotel Abaddon masih digarap agar memenuhi standar teater yang diinginkan Russell. Jeff menunjukkan koleksi botol minuman milik Russell yang sudah terpajang rapih di dalam Abaddon untuk dipamerkan pada para pengunjung. Sebelumnya, tempat itu hanya berisi botol kosong dan diselimuti sarang laba-laba. Saat mereka hendak pergi ke area bar, listrik padam secara tiba-tiba dan membuat ruangan itu gelap gulita meski langit di luar rumah belum petang. Jeff berkata listrik akan segera menyala 10 detik. Mereka sudah sering mengalami mati lampu dan generator listrik dikerahkan untuk mensukseskan acara teater nanti. Harvey, kepala operator artistik, meminta Jeff untuk menemuinya di basement. Jeff menolak untuk turun ke basement dan meminta Harvey untuk ke bar bersama Russell. Untuk menuju ke area bar, mereka harus melewati lorong bercahaya yang disebut sebagai jalan menuju Tuhan. Jeff menjelaskan jika iblis sebelumnya menghuni surga dan diusir oleh Tuhan untuk terjun ke neraka. Vanessa menghentikan langkah setelah melihat sesuatu di balik tirai putih yang bercahaya itu. Jeff memastikan bahwa tak ada siapapun di ujung lorong. Ia juga berkata jika teman-teman satu timnya sering merasakan hal yang sama seperti Vanessa, namun setelah diperiksa tak ada siapapun. Mereka kini masuk ke lorong gelap dan bertemu dengan Jane yang marah-marah karena lampu mati seketika. Harvey sudah menunggu di bar dan memanggil Russell untuk keluar dari balik tirai. Vanessa sangat antusias bertemu dengan pria idaman hatinya itu. Setelah berkenalan dan menjelaskan sedikit terkait produknya, Russell membawa Vanessa untuk berkenalan dengan seluruh anggota tim. Setelah berkenalan, Vanessa menjelaskan jika ia bersama kameramen Louis akan merekam keseluruhan proses pembuatan wahana teater Insomnia. Ia juga membagikan camcorder mini agar semua aktor bisa merekam dirinya sendiri untuk menjelaskan pekerjaan mereka masing-masing. Vanessa dan Louis meminta agar eksistensi mereka diabaikan dalam anggota agar tim lebih leluasa saat bekerja. Isabel sempat bertanya pada Russell apakah mereka boleh mengupload kegiatan ke sosial media. Karena wahana belum rilis, Russell meminta semua anggota untuk lebih berhati-hati saat hendak upload foto atau video apapun ke sosmed, khususnya jika mereka belum waktunya promosi ataupun rilis. Ia tak mau rencana besarnya itu bocor dan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Vanessa melangkah ke basement bersama Louis di mana kostum badut masih tergeletak di sana. Kenampakan badut yang mengerikan itu membuat Vanessa dan Louis tak betah lama-lama berada di basement. Sekembalinya ke kamar, Vanessa menyebutkan jika Hotel Abaddon bukan satu-satunya tempat angker di Amerika.
Mereka memiliki Country Fair 2000 yang ditutup paksa setelah wahana itu menelan banyak korban jiwa. Tak berselang lama, Louis masuk ke kamar Vanessa untuk menunjukkan hasil rekaman saat berbincang dengan Jeff. Tepat di rak botol minuman, Louis berhasil merekam penampakan wujud wanita bergaun putih yang tertegun menatap ke arahnya. Malam harinya, Jane masuk ke kamar Max dan Gregory untuk menghabiskan waktu bersama. Max membawa kostum badut untuk menakut-nakuti Jane yang berteriak kencang saat melihat badut mengerikan itu. Esok paginya, Russell rapat bersama dengan Harvey dan Jeff di loteng hotel yang digunakan sebagai ruang kerja. Jeff memberikan bungkusan kardus untuk Russell dari Pastor Paulis. Adegan berganti pada rekaman wawancara Pastor Paulis di gereja. Tampaknya ia mengirim surat pada Russell terkait niatannya untuk membuka wahana kesekian kalinya di Hotel Angker Abaddon. Ia hendak menggagalkan rencana Russell karena tempat itu berbahaya dan bisa menelan banyak korban jiwa. Pastor menegaskan bahwa satu iblis yang pernah ia temui di Hotel Abaddon mengatakan dalam bahasa Latin yang artinya gerbang telah terbuka. Paulis tertawa ketika Vanessa mempertanyakan eksistensi Andrew Tulay yang mengklaim bisa membuka gerbang menuju ke neraka. Ia menjelaskan jika beberapa pendapat gereja mengatakan jika kisah gerbang neraka hanya kiasan dan tidak ada manusia yang bisa benar-benar membukanya atau membuat gerbang menuju ke dunia iblis. Siang itu, Vanessa bersama Russell ngobrol di luar gedung membicarakan harga tiket wahana insomnia turun 30%. Russell mengaku menggunakan trik marketing itu untuk meningkatkan penjualan tiket pada periode tertentu. Russell kembali ke gedung Abaddon setelah mendapat laporan penting dari Harvey. Saat Vanessa hendak mengikuti, ia menemukan Ouija di tanah. Benda itu adalah milik dukun Brooke Davis di film sebelumnya. Selama bekerja, Vanessa menjelaskan jika Russell sangat memperhatikan keselamatan para pekerjanya. Russell bahkan tidak memperbolehkan siapapun bekerja sendirian di hotel. Tanggal 21 September, 10 hari sebelum pembukaan wahana teater insomnia, mereka berlatih keras untuk memerankan tokoh masing-masing. Gregory sebagai Faust dan Jane saling berbicara mempertanyakan keberadaan surga. Russell berkata jika Faust meragukan keberadaan surga dan neraka seperti apa yang digambarkan dalam agama Kristen. Saat mereka berlatih, Vanessa dan Louis turut menyaksikan sambil berbincang dengan Jeff. Buku Faust tampak tergeletak di atas meja. Jeff mempersilahkan mereka untuk istirahat, namun jam 9 malam harus sudah mulai kembali ke dalam hotel. Harvey bertugas memeriksa kamar mereka dan memastikan semua aktor sudah berada di dalam. Kamera Max merekam Isabel, Jane, dan Gregory yang menikmati api unggun bersama malam itu. Max menantang mereka untuk masuk ke dalam basement hotel sendirian dalam gelap. Ia menjanjikan imbalan $500 jika mereka mau melakukannya. Gregory langsung menolak tantangan dari Max, sementara Jane tampak tertarik dengan tantangan itu. Jane berkata akan pergi ke basement sendirian dan kembali ke api unggun. Jika Jane kalah, maka ia harus mentraktir minuman untuk anggota yang lain. Jane melesat pergi diikuti Max yang membawa kamera dan menyorotnya. Untuk memenangkan tantangan $500 dari Max, Jane harus masuk ke basement itu dan menyentuh hidung kostum badut. Setelah setuju dengan aturannya, Max memberikan kamera pada Jane dan menunggu di pintu samping hotel. Sementara itu, Jane melangkah sendirian masuk ke basement dengan tangan membawa kamera yang menyala lampunya. Ia melewati rak minuman dan lorong kain putih menuju surga. Di ujung lorong itu tampak manekin wanita bergaun putih yang diibaratkan sebagai malaikat penghuni surga. Jane mendengar suara aneh saat melewati lorong surgawi itu, namun ia masih berpikir positif pada teman-temannya yang sedang mengerjainya. Tangan manekin itu terlihat mengintip dari balik pintu kayu. Jane berusaha keras untuk melangkah pergi dengan hati penuh ketakutan. Sesampainya di bar, Jane pura-pura memesan minuman hingga terdengar suara cangkir yang jatuh sendiri. Camcorder mulai mengalami gangguan, namun Jane sama sekali tak mengetahuinya. Ia mengarahkan kamera ke wajahnya sendiri dan tampak wujud orang-orang yang dulu menghilang di Hotel Abaddon. Jane berkata jika dirinya sudah berada di depan pintu basement bersiap untuk turun ke bawah sendirian. Perlahan tapi pasti, Jane menuruni satu persatu anak tangga itu. Sesampainya di depan kostum badut, Jane masih bisa tertawa dan bercanda untuk mengurangi rasa takut. Ia kembali mengarahkan kamera ke wajahnya sendiri sembari mendekatkan muka ke kepala badut. Ia tak hanya menyentuh hidung badut itu, namun juga menciumnya.
Saat hendak pergi, Jane menyadari bahwa patung badut sebelah menoleh ke arahnya. Badut itu bahkan menggerakkan kepala dengan sangat halus ke arah wajah Jane yang cantik. Perlahan, gadis itu menjauhi kawanan badut dan menyadari jika badut hitam terus menatapnya dengan posisi kepala yang bergerak sendiri. Jane berlari menaiki tangga dan mengarahkan kamera ke belakang. Ternyata kostum badut itu dalam posisi berdiri seolah hendak mengejarnya. Jane semakin gemetaran saking takutnya melihat badut hitam yang terdengar langkah kakinya mengikuti. Jane hanya bisa menangis di tangga naik hingga Meg dan Gregory menghampiri. Keesokan harinya, Russell marah pada Jeff dan Harvey yang membiarkan para aktor bertingkah konyol semalaman. Jeff berkelit jika mereka minum sampai mabuk dan memainkan tantangan bodoh. Russell terlihat khawatir jika penampakan badut yang dialami Jane akan menakuti aktor lainnya. Kabar terkait kemistisan tempat itu juga bisa berdampak pada penjualan tiket nantinya. Russell meminta Harvey dan Jeff untuk memastikan jika kabar terkait badut yang dilihat Jane tidak menyebar luas. Ia berdalih untuk menutup berita itu dengan prank yang disengaja untuk menakut-nakuti Jane malam itu. Max cukup kesal mendengar hal itu dari Russell dan berkata jika luka di wajah Russell akibat dari kecelakaan parah tahun 2008. Desas-desus yang terdengar mengatakan bahwa Russell menderita trauma di kepala yang cukup parah dan membuatnya hampir gila. Siang harinya, Isabel selaku make-up artist mencoba riasan pada Gregory. Max turut merekam kegiatan mereka siang itu sembari membicarakan rekaman Jane saat masuk ke basement sendirian. Gregory dan Meg berkata jika mereka tidak melakukan prank apapun pada Jane. Mereka bahkan tak tahu siapa yang mengenakan kostum badut itu malam-malam. Gregory justru berkata jika ia mengalami hal yang sama seperti Jane, mungkin ia sudah mengompol di celana. Selesai merias wajah, Gregory dan Meg turun meninggalkan Isabel untuk menemui Harvey. Isabel membawa kamera itu dan berjalan sendirian menuju ke kamar. Ia terpaksa harus melewati lorong gelap di dalam hotel itu hingga bertemu dengan wanita misterius di depan pintu. Wanita itu memberi tanda agar Isabel mengikutinya. Isabel segera menyalakan lampu kamera dan berusaha untuk mencari keberadaan wanita misterius itu. Kamar nomor 2C terbuka dan sosok wanita duduk di atas ranjang berselimutkan kain putih. Isabel mendekati gadis itu perlahan hingga tiba-tiba sosok dalam kain putih itu menghilang, namun ternyata Isabel lari kencang meninggalkan ruangan, namun tubuhnya terjatuh bersama kamera yang terjungkal ke lantai. 7 hari sebelum pembukaan wahana, tepatnya pada tanggal 24 September, Russell meminta Jeff dan Harvey untuk merahasiakan kasus Isabel. Ia meminta Harvey untuk mencarikan make-up artis pengganti dengan gaji 2 kali lipat. Harvey mengeluhkan keanehan Hotel Abaddon yang kian hari semakin memberi teror kengerian padanya. Hotel Abaddon terasa seperti rumah neraka baginya. Russell menegaskan jika rumah itu tidak seperti rumah neraka. Ia berjanji tak akan ada yang terluka ataupun menghilang seperti yang sudah-sudah. Sebagai orang yang bertanggung jawab dalam hal perekrutan, Harvey sangat merasa bersalah jika ada korban jiwa. Vanessa terpaksa menyela pembicaraan internal petinggi insomnia dan melaporkan kamera Isabel. Meski mereka mendapatkan camcordernya lagi, namun kartu memori di dalamnya telah hilang. Vanessa mempertanyakan keberadaan kartu memori dari kamera Isabel pada Jeff dan Harvey, namun mereka juga tidak mengetahuinya. Harvey berbicara di depan kamera jika pekerjaannya kali ini tidak menyenangkan. Ia tak suka melihat orang lain terluka dan menghilang begitu saja. Setelah Isabel menghilang, Harvey semakin tertekan dan pekerjaannya menjadi lebih berat beberapa kali lipat. Ia mengira jika Isabel kembali ke rumahnya di New York. Ia memberi pesan dari televisi untuk segera bertemu dengan Isabel lagi setelah acara usai. Robert turut mengomentari tragedi hilangnya Isabel dengan menunjukkan foto di akun sosmed wanita itu yang tampak mencurigakan. Beberapa foto itu menunjukkan ada wajah dari Paul, yaitu kru Hell House yang menghilang 10 tahun lalu. Pria itu berdiri di belakang Isabel dan hanya muncul di jepretan kamera. Hari berikutnya, Louis kesulitan menfokuskan kamera. Ia meninggalkan Vanessa untuk mengambil peralatan di mobilnya. Vanessa menunggu sendirian di dekat rak botol alkohol hingga tiba-tiba saklar lampu yang semula mati kini menyala sendiri. Terdengar suara musik mengalun perlahan dan membuat Vanessa semakin penasaran apa yang terjadi.
Ia membawa kamera Louis untuk memeriksa lorong surgawi. Saat melewati lorong itu, Vanessa bisa mendengar suara ketukan dan orang menyeret di balik tirai. Vanessa berbicara di depan kamera mengira jika Louis sedang mengerjainya. Terlihat manekin berbaju putih yang ada di belakang Vanessa menunjukkan mata hitam legam dan menoleh ke arahnya. Vanessa kembali berjalan hingga tiba-tiba terlihat wajah dari korban terakhir, yaitu Jessica Fox yang hampir membusuk setelah setahun menghilang. Kamera yang dibawa Vanessa pun mati diiringi suara teriakan mengerikan. Produser Sam mengatakan jika Louis menelponnya sore itu mengabarkan telah terjadi hal buruk pada Vanessa. Louis merengek ingin kembali ke New York, namun Sam belum mengizinkan. Vanessa meminta penjelasan dari Russell dan Jeff terkait penampakan yang muncul di depan mata kepalanya sendiri. Jeff memastikan bahwa tak ada orang yang berbuat iseng pada Vanessa, terlebih lagi hotel itu telah dibersihkan sebelum malam pembukaan tiba. Louis mencoba membantu Vanessa untuk mendapatkan kejelasan, namun Jeff dan Russell tidak percaya dengan kesaksian Vanessa. Mereka berdua kembali ke mobil membicarakan kejadian aneh yang dialami Vanessa. Gadis itu tak mau dianggap gila atau halu. Di sisi lain, Vanessa tak ingin gagal menjadi host Morning Mystery. Ia menanggalkan semua ego dan ketakutannya sendiri untuk melanjutkan perjalanan panjang dan mengerikan itu. Robert pun membenarkan kejadian orang hilang yang menimpa tim investigasi Jessica Fox di Morning Mystery sebelumnya, termasuk Hosusi yang belum ditemukan keberadaannya. Vanessa dan Louis datang ke kamar Russell yang pintunya tidak dikunci. Laptop Russell menyala dan sedang menonton video Jessica bersama kru Hell House di film sebelumnya yang juga menghilang bernama Michelle Cavanaugh. Vanessa menjelaskan pada Russell terkait apa yang ia lihat beberapa waktu lalu. Russell merasa tertekan dan berkata jika kehadiran Vanessa hanya sebatas mendokumentasikan perjalanan bisnisnya, bukan sebagai penasehat. Russell mengusir Vanessa dan Louis serta meminta mereka untuk bertemu lagi di Abaddon. Tanggal 26 September, Russell kembali mencari tahu minat pengunjung dari analisis Jeff. Semua masih terlihat normal dan baik-baik saja. Harvey menghubungi Jeff untuk segera naik dan melakukan tes setting lampu. Setelah semua siap, Harvey menekan tombol gelap dan berfungsi sebagaimana mestinya. Setelah itu, ia meminta lampu meja untuk dinyalakan. Sesosok wanita terlihat duduk di belakang Harvey dan menoleh ke arahnya dengan penuh dendam. Ia meminta lampu merah untuk dinyalakan dan wanita itu berjalan semakin mendekatinya. Saat lampu kembali gelap, terlihat tangan mayat menggerayangi leher Harvey. Pria itu langsung mengerang ketakutan sambil menoleh ke arah belakang. Saat listrik kembali menyala, sosok wanita itu sudah menghilang. Di tempat lain, samar-samar Jeff mendengar percakapan Gregory bersama dengan seorang wanita misterius. Saat mereka menghampirinya, Gregory duduk sendirian dan bingung apa yang baru saja terjadi. Gregory meyakini jika ia baru saja duduk berdua dengan gadis tak dikenal yang duduk di depannya. Jeff melaporkan hal itu pada Russell jika Gregory bertemu dengan Sarah Hevel, investigator yang menghilang setelah kasus Hell House mencuat ke publik. Robert berkata jika Russell mirip seperti Alec yang skeptis dan suka bisnis. Sementara Vanessa menyangkalnya. Ia berkata jika Russell lebih siap dan tahu apa yang akan terjadi di malam pembukaan Insomnia. Tanggal 30 September mereka makan di bar untuk mengakrabkan satu sama lain. Russell datang terlambat malam itu dan langsung bergabung dengan yang lainnya. Jeff melaporkan bahwa tiket Insomnia sudah terjual habis untuk minggu pertama. Hal itu membuat Russell sangat bersemangat dan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia meminta Vanessa untuk meliput gladi resik yang akan dilakukan esok hari. Saat Russell melangkah pergi, Vanessa mengikuti dan bertanya apa yang terjadi. Russell membisikkan sesuatu padanya dan melenggang pergi meninggalkan Vanessa yang kebingungan. Vanessa mengajak Louis untuk menemui Pastor Paulis di gereja. Sesampainya di sana, Louis mendesak Vanessa untuk mengatakan apa yang dibisikkan Russell. Vanessa keluar dari mobil mengejar Pastor Paulis yang sibuk bekerja. Vanessa bertanya tentang obsesi Andrew Tulay membuka gerbang menuju ke neraka sejak 30 tahun lalu. Vanessa sangat khawatir karena Russell berhasil menjual ratusan tiket untuk malam pembukaan di hari pertama Insomnia. Pastor Paulis menjelaskan jika malam ini di tengah malam, Russell menguangkan semua asetnya dan menyerahkan pada pastor untuk disumbangkan atas dasar kemanusiaan.
Vanessa menulis berita terkait masalah keuangan Russell dan booming besar. Meski berita itu melanggar kode etik jurnalistik, Vanessa tampak tak peduli selama karirnya tetap berjalan cemerlang. Di malam pembukaan Insomnia, semua orang sangat antusias dan bersiap dengan perannya masing-masing. Berita malam itu dipenuhi dengan kabar miring keuangan Russell yang bangkrut hanya untuk membuka wahana pelengkap Halloween Insomnia. Para aktor mulai berspekulasi jika kemungkinan besar mereka tidak akan dibayar untuk menjadi pelaksana teater. Jeff sangat marah melihat berita itu dan melangkah pergi meninggalkan lokasi. Vanessa mengikuti Jeff ke loteng di mana Russell mendekam di sana. Russell mengelak telah mencairkan semua asetnya, terutama yang mendanai proyek Insomnia. Russell sangat marah pada Vanessa, namun ia tetap mendesak Jeff dan Harvey untuk melanjutkan acara dengan sebaik-baiknya. Ternyata, Russell sudah lama mengikuti perkembangan Hotel Abaddon yang sangat viral di sosial media. Di tempat lain, semua orang menempatkan diri pada posisi masing-masing. Russell membuka acara dengan menyambut para pengunjung yang sudah membeli tiket mahal. Ia memberikan prolog yang berkaitan dengan kisah Faust ketika menjual jiwa pada iblis demi mendapatkan kekayaan. Satu persatu, para pengunjung masuk ke dalam wahana dan diberikan topeng putih polos untuk menambah pengalaman ketegangan. Vanessa turut menjadi peserta dan mengenakan topeng putih melintasi lorong surgawi. Jeff, Harvey, dan satu kru lainnya mengawasi jalan acara di pusat kontrol. Sesampainya di bar, Faust bertemu pertama kali dengan Mephistopheles yang membisikkan racun untuk cinta dunia. Gretchen melintas dan menatap Faust dengan penuh mesra membuat pria itu terpana. Setelah adegan itu, pengunjung diarahkan untuk berjalan menuju rak botol minuman. Anehnya, kostum badut yang tersimpan di basement sudah berada di tempat itu berdiri memandangi keramaian. Dari CCTV, Harvey melihat seorang di kamar 2C. Jeff bergegas pergi untuk mencari keberadaan Russell. Ternyata Russell masuk ke kamar 2C yang di dalamnya ada wujud pria tua yaitu Andrew Tulay. Pria itu memuji kecerdasan Russell yang merekam semua hal dengan kamera sama persis seperti apa yang ia lakukan 30 tahun lalu. Tulay berkata jika mereka akan segera masuk ke dalam lautan api neraka. Jeff menghampiri Russell yang melamun sendirian. Pria itu berubah menjadi sosok berbeda dan berkata jika ia sudah datang. Sementara itu, teater terus berjalan dan Tulay masuk ke dalam permainan. Tak berselang lama, listrik tiba-tiba padam tanpa ada perintah dari Harvey. Tulay menusuk wajah Gregory dengan jari tangannya sendiri sampai menembus tengkoraknya. Pemandangan itu terlihat jelas sesaat setelah listrik menyala dan membuat para pengunjung lari ketakutan menyelamatkan diri. Kejadian di tahun 2009 kembali terulang saat pengunjung kalang kabut keluar dari hotel itu. Vanessa dan Louis memilih untuk masuk ke dalam basement dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi di sana. Mereka melihat beberapa orang mengenakan jubah hitam dan mulai menculik para pengunjung satu demi satu. Darah menyebar mengotori area wahana teater malam itu dan jubah hitam masih terus mengejar. Semua orang yang tertangkap dibunuh dengan keji sementara wartawan meliput dari luar bangunan. Seketika itu, para pengunjung pertama berhamburan keluar sembari berteriak histeris sama persis seperti yang terjadi 10 tahun lalu. Vanessa melihat ada banyak orang yang mati dan terluka parah hingga darahnya membasahi tembok. Jane juga diseret saat hendak merangkak untuk menyelamatkan diri. Sementara Russell masih selamat dan berkeliaran di sekitaran hotel. Vanessa diseret ke basement dan terjadi pertarungan antara Russell dan Tulay. Pertarungan antara dua energi itu membuat bangunan hotel terbakar hebat. Beberapa unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi hal itu, namun api justru semakin membesar dan melahap habis bangunan angker itu. Mereka berkata jika Russell menghilang pasca kebakaran hebat melanda. Kebakaran itu baru bisa dipadamkan di pagi harinya dengan kondisi bangunan rusak parah. Untungnya, Vanessa dan Jeff masih bisa selamat dan menyaksikan puing-puing yang tersisa di sana. Jeff sempat berpikir jika dirinya akan mati dilalap api. Vanessa masih terngiang perkataan Pastor Paulis yang menjelaskan saat gerbang neraka berhasil dibuka, maka tidak ada yang bisa menutupnya kembali. Robert mengaku menemukan lusinan kaset dan rekaman video di kamar hotel Russell. Robert berkata jika orang yang menghilang masih terjebak di dalam hotel itu. Benar saja, saat ia memeriksa kaset rekaman Russell, terlihat bahwa pria itu masuk ke alam goib di dalam hotel Abaddon bersama orang hilang sebelumnya. Paul, Alex, Max, Sarah, dan yang lain pun ada di sana bersama Russell. Ia menjelaskan jika jiwa mereka akan tetap berada di sana dan Russell berhasil menutup gerbang neraka itu. Paul menangis menyadari dirinya telah mati. Mereka akhirnya menerima kenyataan pahit itu agar bisa beraktivitas seperti biasanya lagi.
dan film pun berakhir. Cuplikan dari film sebelumnya sering muncul hingga terkesan cukup mengganggu karena diulang-ulang di sepanjang film. Sebagai penutup trilogi Hell House, film kali ini tidak lebih baik dari sequel sebelumnya. Tak ada yang baru baik dari cerita maupun properti film. Meski beranggaran rendah, film ini masih bisa memenangkan penghargaan sebagai Best Editing di ajang Fragmatter Award 2019. Terima kasih dan sampai jumpa.